Bertani secara intensif tidak akan lepas dari masalah musuh petani yang biasa disebut dengan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Ada dua jenis OPT yang dikenal di dunia pertanian, yaitu hama penyakit dan gulma. Hama penyakit biasanya disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus, sedangkan gulma merupakan tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil panen. Gulma biasanya berwujud rumput-rumputan, teki-tekian, dan gulma daun lebar. Selain terdapat musuh petani, di alam juga terdapat teman petani, atau yang biasa disebut dengan musuh alami, diantaranya seperti predator atau pemangsa, parasitoid, agens hayati, dan pestisida botani. Agens hayati adalah patogen yang berguna bagi tanaman seperti Beauveria, Cleocladium, Trichoderma, Metarhizium, Bacillus, NPV, dan lain sebagainya. Selama ini pengendalian hama penyakit tanaman yang digunakan petani masih banyak menggunakan pestisida kimia. Puncak penggunaan pestisida kimia di Indonesia terjadi pada tahun 1984 hingga 1995. Bahkan hingga saat ini, penggunaannya masih sering kita temui, sehingga membawa dampak negatif yang sangat dahsyat terhadap keseimbangan ekosistem pertanian kita. Di antaranya seperti resistensi atau kekebalan hama, dan resurgensi atau ledakan hama. Bahkan yang dulu bukan hama pun, sekarang populasinya meledak hingga menjadi hama. Contohnya seperti keong mas. Dampak lain dari penggunaan pestisida kimia adalah ledakan hama sekunder yang ditandai dengan matinya musuh alami atau teman-teman petani seperti burung, belalang, belalang sembah, laba-laba, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengambil langkah untuk menanganinya, seperti 1. Dikeluarkannya Inpres nomor 3 tahun 1986 tentang larangan penggunaan 75 formulasi pestisida. 2. Mencabut subsidi pestisida. 3. Dikeluarkannya Inpres nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Dan 4. Penerapan pengelolaan hama terpadu atau PHT. Dalam konsep PHT, ada berbagai macam teknik pengendalian, antara lain pengendalian agronomi atau budidaya, pengendalian dengan varietas tahan, pengendalian fisik dan mekanik, pengendalian hayati. Pengendalian secara kimiawi seperti pestisida kimia masih tetap digunakan, tetapi menjadi alternatif terakhir jika semua komponen pengendalian sudah tidak mampu lagi mengatasi serangan hama dan penyakit. Hal ini dilakukan dengan alasan keberhasilan panen yang harus dicapai petani. Dalam rangka mengurangi residu pestisida kimia, maka PT Natural Nusantara ikut berperan aktif membantu program pemerintah melalui konsep PHT, khususnya pengendalian secara hayati. PT Natural Nusantara melalui penelitian yang mendalam mengeluarkan produk pengendali hama penyakit yang ramah lingkungan yang berasal dari tanaman, di antaranya Pestona, Pentana, dan Metilat Lem. Lalu yang berasal dari jamur seperti BVR dan Glio. Serta yang berasal dari bakteri yaitu Korin. Pestona, Pentana, dan Metilat LEM. Ketiga produk ini merupakan pestisida alami yang sangat mudah diaplikasikan di lapangan, tidak membunuh musuh alami, dan tidak mencemari lingkungan. Pestona merupakan pestisida alami yang berbahan aktif azadirachtin, ricin, alkaloid, annonain, nikotin,
atsiri, eucalyptus oil, dan solvent extraction. Pestona mudah terurai di alam atau biodegradable, bersifat sebagai insektisida dan fungisida alami karena mempunyai senyawa polifenol yang dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Pestona sangat bagus untuk mengendalikan walang sangit, wereng, penggerek batang, dan juga keong mas. Pentana dibuat dari ekstraksi saripati beberapa tumbuhan khusus yang mengandung minyak atsiri dengan proses alami. Pentana merupakan pengendali hama organik secara cepat dan digunakan untuk mengendalikan aphids, thrips, kutu-kutuan, dan tungau. Methylat lem merupakan pengendali hama organik secara tepat sasaran. Methylat lem dapat digunakan sebagai monitoring atau pengamatan, sekaligus untuk mengendalikan hama lalat buah dan serangan terbang seperti thrips, aphids, dan kutu-kutuan. Natural Glio dan Natural BVR. Asal mula terjadinya serangan penyakit yang disebabkan fungi atau jamur berasal dari tanah, karena percikan air hujan maupun tiupan angin. Spora akan berkembang ke daun, batang, bahkan buah. Jika hal ini dikelola sejak awal, maka akan mengurangi serangan penyakit. Natural Glio merupakan jamur antagonis atau jamur yang mampu mengendalikan penyakit dengan bahan aktif Gliocladium, digunakan untuk mengendalikan penyakit layu fusarium dan busuk buah atau anthracnose pada tanaman cabai. Penyakit koler bawang, busuk batang panili, jamur upas kopi, jamur Ganoderma sawit, busuk buah kakao, jamur akar putih karet, penyakit akar pada kobis. Natural Glio sudah bersertifikat dari Komisi Pestisida Nasional. Natural BVR. Natural BVR adalah jamur entomopatogenik yang digunakan untuk mengendalikan hama, diantaranya wereng, walang sangit, dan penggerek batang. Natural BVR berbahan aktif Beauveria bassiana yang sudah memiliki sertifikat dari Komisi Pestisida Nasional. Korin merupakan agens hayati alami berbasis bakteri antagonis berbahan aktif Corynebacterium yang sangat efektif mengendalikan penyakit utama tanaman padi dan sayuran. Misalnya penyakit hawar daun bakteri atau kresek atau Xanthomonas oryzae, penyakit belas atau Pricularia oryzae, dan bercak daun atau Cercospora sp, penyakit layu fusarium pada sayuran, dan akar gada pada kobis atau Plasmodiofora brassicae. Aero 810 merupakan perekat, perata, dan pembasah yang berbahan aktif polioksietilen fenolik ether 810 gram per liter. Aero berfungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida dan pupuk. Aero 810 mampu menurunkan tegangan permukaan air, sehingga kabut semprot yang jatuh ke daun tidak membentuk butiran, tetapi menyebar ke seluruh permukaan daun. Di samping itu, Aero juga berfungsi sebagai perekat yang menyebabkan pestisida atau pupuk terikat lebih lama dan lebih kuat di permukaan daun, sehingga tidak mudah menetes atau hilang tercuci oleh hujan. Aero 810 juga dapat membantu membersihkan alat tangki semprot sehingga tidak mengakibatkan penyumbatan nozzle. Dengan penggunaan Aero 810, konsentrasi dan dosis pestisida yang digunakan dapat dikurangi dan interval frekuensi penyemprotan dapat diperpanjang. Hal itu dapat mengurangi residu pestisida kimia sehingga produk hasil pertanian akan lebih aman dikonsumsi. Sifat dari Aero 810 adalah tidak banyak membentuk buih, mudah terurai di alam atau biodegradable, dan aman bagi lingkungan.